Malam itu saya yakin dalam hati, wah malam ini pasti saya ketemu hantu tinggi hitam. Dengan rasa takut, sedikit rasa takut, saya ke belakang, mundur ke belakang, nyari batu, saya lempar pakai batu. Wah, suaranya kok doang. Masa iya setan suaranya doang gitu kan. Nah, ini kejadiannya sekitar tahun 2011 saya alami sendiri. Ini tepatnya di Mesuji ketika saya ikut Pak D. Saya di sana ikut honor waktu itu, ikut honor, ikut ngajar Pak D ya. Kebetulan Pak D saya itu guru, jadi saya waktu itu mau kuliah ke UT. Jadi sebelum kuliah itu kan harus libur 1 tahun ya, jadi waktu itu diajak honor ngajar sama Pak D. Nah, setelah saya di sana beberapa bulan, ternyata udah sekitar 4 bulan di sana, udah mulai kenal dengan lingkungan. Nah, pas kejadian cerita ini malam hari ya, malam hari itu agak gerimis. Habis maghrib saya pamitan sama Pak D mau keluar, mau nongkrong, tempatnya orang lihat nobar nonton bola ya, nonton bola nonton bola di TV ya. Jadi waktu itu saya pamitan habis maghrib keluar sama temen tetangganya Pak D. Nah, itu tempat nongkrongnya sekitar 500 meter lah dari rumah Pak D itu kan. Nah, kebetulan di sana kan waktu itu 2011 itu belum ada PLN masuk ya, jadi lampunya pakai diesel. Jadi lampu hidup itu mau maghrib matinya jam 11 malam. Jadi jam 11 malam itu lampu udah mati. Jadi pakai lilin, habis itu pakai lilin ya yang nggak punya diesel. Nah, saking asik nongkrong waktu itu, saya dan teman saya Mas Parmun ini pulang jam 2 malam. Jam 2 malam otomatis lampu sudah mati karena matinya jam 11 malam ya. Ya, kita udah ngantuk, udah posisi sepi. Kita jalan bareng pulang, Mas Parmun masuk rumah gitu kan. Masuk rumah, terus saya lanjut pulang sendirian. Nah, ketika hampir di depan rumah Pak D itu, wah, ada tinggi hitam. Dan saya yakin malam ini saya ketemu hantu untuk pertama kali dalam hidup saya. Hitam tinggi, karena waktu itu kan lampu sudah mulai pada mati ya, jadi hanya kesorot lampu dari atas, lampu bulan gitu loh, cahaya bulan. Wah, temanku ini Mas Parmu udah masuk rumah, udah ngantuk. Saya mau mau minta tolong, manggil malu kan. Akhirnya saya mundur sekitar 100 meter lah di gardu buat pos ronda itu kan. Udah gak ada orang, tapi saya ada sedikit rasa merinding, takut kan. Saya maju lagi, wah ternyata hitam tinggi itu masih ada. Wah, saya mau deketin gak berani. Terus saya mundur lagi sampai 5 kali. Saya mikir waktu itu, kalau saya teriak minta tolong, orang-orang pada denger kan. Orang-orang pada denger, nanti saya, waduh, reputasi rusak kan. Jadi penakut kan, orang-orang seolah nanti ngejudge-nya, wah penakut gitu kan. Akhirnya saya beranikan nyari batu segede ini ya. Saya nyari batu, saya lempar, suaranya apa yang hitam tadi saya lempar, doeng. Nah, masa iya setan hantu suaranya doeng, ini kan kayak suara besi gitu loh. Akhirnya saya mundur lagi, kebetulan di rumah tetangga itu ada bambu tergeletak di pinggir rumah, panjang bambunya. Saya ambil, saya bawa deket yang si hitam tadi, yang gendruwo tadi, kayak gendruwo tadi kan. Saya dorong, saya tusuk ini. Nah, kok keras. Nah, akhirnya bambu saya letakkan. Saya memberanikan diri waktu itu. Saya dekati. Set. Wah, ternyata bajak sawah. Yang gede dulu teman-teman. Bajak sawah. Akhirnya saya lega, keputusan saya benar waktu itu. Saya nggak teriak, nggak minta tolong ya karena ketakutan. Coba misalkan kalau waktu itu saya teriak minta tolong, wah, reputasi, harga diri udah hancur mungkin ya. Nah, singkat cerita saya masuk ke rumah. Nah, ternyata itu tukang orang yang suka bajak itu nginep di rumah Pak D. Jadi pas saya pas saya pamitan sama Pak D habis maghrib, orang itu belum datang. Jadi datangnya habis ngisa datang, otomatis saya udah keluar kan, jadi nggak ketemu. Jadi waktu itu saya mikirnya, wah, untung malam itu saya nggak teriak minta tolong.